Pemimpin yang sadar bahwa ada yang salah dengan perspektifnya, ada yang keliru dengan sistem yang udah ada, ini harus banget baca buku ini. Membahas motivasi, prinsip hidup, kepercayaan seseorang yang akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam melayani Tuhan. Buku ini membahas hal-hal yang kita anggap benar dan normal, padahal sebenarnya itu salah dan itu nggak sehat. Balik lagi, aku adalah orang yang suka untuk berbagi kalau aku dapetin hal yang baik, dan ini adalah buku yang baik. Aku nemuin satu buku yang bagus banget, tapi sayangnya buku ini nggak untuk dibaca semua orang. Buku ini hanya diperuntukkan bagi para pemimpin. Khususnya bagi para pemimpin yang pernah menghadapi masalah ini atau sedang menghadapi masalah ini. Lebih bersyukur dengan kehadirannya Pastor Peter Zazzaro, karena dia udah terlebih dahulu menghadapi masalah ini dan dia udah terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi dari masalah ini, dan dia bisa bagiin kebenaran ini sehingga semua orang boleh ngalamin kebebasan. Kalau nggak salah dari tahun 1994, Pastor Zazzaro ini menghadapi masalah di area ini, dan akhirnya tahun 2015 Pastor Zazzaro bisa menuliskan buku ini, dan buku ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesianya tuh bagus teman-teman, bukan kayak bahasa Indonesia yang ejaan lama, enggak kaku kok bahasa Indonesianya, tapi ini bahasa Indonesianya bagus dan modern. Kenapa buku ini hanya ditulis untuk para pemimpin? Meskipun semua orang bisa baca ya, tetapi kita nggak akan bisa dapetin makna yang utuh dari buku ini kalau memang kita bukan pemimpin. Contohnya gini, ada banyak buku yang menuliskan tentang kepemimpinan, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara untuk memiliki metode kepemimpinan yang benar, bagaimana akhirnya kita bisa menemukan orang-orang yang akhirnya kita bisa pimpin, bagaimana akhirnya kita bisa menghasilkan orang-orang yang kita pimpin itu jadi pemimpin. Itu kan sebenarnya hal-hal yang udah banyak banget dibahas dari kepemimpinan ya. Tetapi di buku ini itu bicara tentang hal-hal yang keliru yang kita pegang, yang kita jalani sebagai pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin yang sadar bahwa ada yang keliru dengan perspektifnya, ada yang keliru dengan sistem yang ada, yang lagi bergumul sekian tahun tapi nggak menemukan jawabannya, kayaknya perlu deh baca buku ini. Makanya buku ini dikasih judul The Emotionally Healthy Leader. Kehidupan batin kita itu dapat diubahkan, dapat ditransformasikan, yang pasti itu akan memberikan dampak bagi kehidupan berjemaat kita, pekerjaan kita, bahkan dunia yang kita tinggali. Buku ini akan membahas hal-hal yang gak kelihatan, yang ada dalam pikiran, dalam hati manusia, dalam motivasi manusia, yang gak kelihatan sebenarnya, tapi itu akan terwujud dari tindakan kita, dan pada akhirnya akan terlihat. Ini bukunya, kalau misalnya ada yang penasaran, oleh Pastor Peter Zazzaro. Bukunya rada tebel gak? Lumayan lah ya, rada tebel deh, seruas tahun 2020 kayaknya pertama kali dapetin buku ini. Dan saat itu aku sedang memimpin 2 kelompok dan merasa nggak ada yang salah dengan kepemimpinan aku. Tidak ada pergumulan begitu berat mengenai kepemimpinan, dan baca buku ini kesannya bagus gitu ya, karena buku ini membahas hal-hal yang nggak biasa gitu. Tapi ketika 2022 aku baca lagi buku ini, ketika aku ngalamin sebuah
masa terpuruk, ketika aku lagi mempertanyakan siapakah diri aku, ketika aku lagi mempertanyakan apakah benar kepemimpinan aku, ketika aku lagi mempertanyakan pandangan aku terhadap dunia, terhadap gereja, ternyata buku ini memberikan kesan yang berbeda. Aku merasa bahwa buku ini adalah makanan keras. Karena sebelumnya nggak ada yang pernah membahas kebenaran ini dalam hidup aku. Kenapa menurut aku ini adalah makanan keras? Karena ketika baca kebenaran yang dibahas oleh Pastor Zazero, itu semua seperti membukakan perspektif aku gitu ya, bukain mata aku, menelanjangi semua hal-hal yang keliru dalam hidup aku yang salah. Karena aku pikir itu yang benar. Dan karena semua orang melakukan hal itu, aku pikir itu adalah hal yang normal. Tapi ternyata itu tidak normal. Dan pada akhirnya kita akan mencapai sebuah titik jenuh, bosan, sakit yang dipendam itu kan lama-lama akhirnya jadi sakit yang parah gitu. Dan buku ini, jangan salah, ini gak cuma bicara tentang kesaksian, enggak. Tapi ini juga bicara tentang prinsip firman Tuhan. Ini yang aku gak pernah sangka, karena aku pikir, oke, ini akan banyak bicara tentang kesaksian aja, enggak. Tapi ini akan bahas juga prinsip firman Tuhan. Dan ternyata, dari prinsip firman Tuhan, kita juga akan banyak belajar tentang emosi manusia. Emosi yang normal, yang pada umumnya manusia miliki. Dan bagaimana sih pandangan Allah terhadap emosi manusia, itu juga akan dibahas di buku ini. Aku akan bagiin di bagian pembukaan aja, karena biasanya kalau kita baca pendahuluan di dalam buku itu, kita akan tahu bagaimana sudut pandang penulis, yang pastinya itu akan dibahas dari satu keseluruhan buku ini. Dan kita mulai aja untuk bahas dari pendahuluan buku ini. Ada 4 karakteristik dari pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Yang pertama adalah para pemimpin yang tidak sehat secara emosi memiliki kepekaan diri yang rendah. Maksudnya apa? Meskipun para pemimpin bisa mengetahui ada emosi yang kuat dalam diri mereka, seperti ada kemarahan, tapi mereka gagal untuk memproses kemarahan itu. Mereka gagal untuk mengekspresikan kemarahan dengan terbuka dan tepat. Para pemimpin suka untuk mengabaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh mereka terkait dengan emosi mereka. Kelelahan, sakit karena stres, bertambah berat badannya, sakit mah, sakit kepala, bahkan depresi. Sebenarnya itu adalah sebuah pesan yang diberikan oleh tubuh untuk akhirnya kita bisa ngerti bahwa ada yang sakit nih dalam diri kita. Nah, para pemimpin ini sering menghindar ketika memikirkan ketakutan, kesedihan, dan kemarahan mereka. Padahal mereka tuh lagi gagal untuk melihat bahwa bisa aja ini adalah sebuah tanda bahwa Allah sedang mengkomunikasikan sesuatu kepada mereka. Iya, Allah berbicara melalui kemarahan, melalui sakit, melalui penderitaan. Allah bisa bicara melalui hal-hal yang diungkapkan dari emosi-emosi sulit kita. Yang kedua, para pemimpin yang tidak sehat secara emosi itu lebih memprioritaskan pelayanan daripada pernikahan atau kelajangan mereka. Ini sebenarnya hal yang sederhana, basic banget, tapi juga udah banyak orang melupakan hal ini. Mereka mengutamakan pelayanan ketimbang pernikahan ataupun kehidupan lajang mereka. Kalau para pemimpin melihat pernikahan atau kelajangan mereka sebagai dasar yang penting dan stabil bagi sesuatu yang lebih penting, yaitu membangun pelayanan efektif, dan itu menjadi prioritas utama mereka, hasilnya para pemimpin bisa memberi waktu dan tenaga terbaik mereka menjadi pemimpin yang semakin diperlengkapi dan memberi waktu yang sedikit untuk memupuk kehidupan pernikahan atau kelajangan yang baik yang bisa menyaksikan kasih Yesus pada dunia ini. Maksudnya gini, ada para pemimpin yang tidak sehat secara emosi ini yang mengotak-ngotakkan atau membedakan kehidupan pernikahan atau kelajangan mereka dengan kepemimpinan mereka dan relasi mereka dengan Yesus. Contoh,
Mereka bisa buat keputusan sebagai pemimpin tanpa memikirkan pengaruh jangka panjangnya pada kualitas dan integritas kehidupan lajang atau pernikahan mereka. Mereka memberikan tenaga, pikiran, kreativitas terbaik mereka untuk memimpin orang lain. Tetapi malah gagal memberi waktu bagi kehidupan pernikahan atau kelajangan yang kaya dan memuaskan. Gimana? Bener gak? Yang ketiga adalah relasi mereka bersama Allah tidak bisa lagi menopang aktivitas mereka bagi Allah. Para pemimpin yang tidak sehat secara emosi selalu memiliki kegiatan berlebihan. Maksudnya nggak boleh berlebihan gitu. Meskipun mereka terus-menerus kekurangan waktu untuk melakukan terlalu banyak kegiatan, tetapi mereka terus mengiyakan semua kesempatan baru sebelum mendoakan dan memikirkannya dengan seksama apakah ini kehendak Allah atau bukan. Itu sebabnya si penulis, Pastor Sazero ini akhirnya akan membahas konsep melambatkan tempo hidup demi kehidupan spiritualitas yang lebih baik. Karena seharusnya pekerjaan mereka bagi Yesus bersumber dari kedekatan mereka bersama Yesus. Artinya, pekerjaan kita yang kita lakukan bagi Allah itu harusnya berdasar dari hubungan kita dengan Allah. Tapi itu menjadi dua hal yang berbeda. Nggak tahu gimana caranya. Padahal harus itu menjadi satu kesatuan. Dan yang keempat adalah mereka kurang menjalankan sabat. Memang tidak semua orang ya mau untuk membahas mengenai sabat ini karena mereka pikir itu kan bicara tentang istirahat. Tapi ternyata maknanya jauh lebih dalam dari cuma sekedar istirahat. Para pemimpin yang tidak sehat secara emosi tidak mempraktikkan sabat setiap minggu. Memberikan waktu 24 jam tidak melakukan tugas mereka sama sekali dan istirahat. Menikmati karunia Allah dan menikmati hidup bersama dengan Allah. Para pemimpin mungkin melihat pelaksanaan sabat itu tidak relevan atau ya sekedar cuma pilihan atau bahkan legalisme yang membebani yang berasal dari zaman kuno. Atau mereka tidak membedakan antara praktik sabat dalam Alkitab dengan hari libur, menggunakan waktu sabat untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti membayar tagihan, belanja, dan melakukan hal-hal kecil lainnya. Contohnya seperti ini, ada orang yang terus-menerus melayani Tuhan tanpa mempertimbangkan bahwa jiwanya perlu istirahat atau tubuh jasmaninya perlu istirahat. Dan kita tahu bahwa kesehatan jiwa, kesehatan fisik kita dan kesehatan rohani kita itu kan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Dan ada banyak orang mengira bahwa tidak perlu beristirahat karena Tuhan aja nggak pernah beristirahat gitu ya. Dan akhirnya Pastor Sazero ini akan membahas bagaimana makna sabat dan bagaimana kita bisa melakukan sabat dan tujuannya sabat itu apa sih? Teman-teman baca sendiri ya. Jadi pada akhirnya tujuan dari buku ini adalah untuk kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah kita berada di pola yang tidak sehat ini? Dan kenapa kita tidak bisa keluar dari pola yang tidak sehat ini? Karena kalau kita lihat dampak jangka panjangnya, kalau kita aja sebagai pemimpin, kita menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Kalau kita sebagai pemimpin, kita menjalani sistem yang tidak sehat, ya maka itu akan berpengaruh kepada orang yang kita pimpin. Itu akan berpengaruh kepada gereja, itu akan berpengaruh kepada jemaat Tuhan, itu akan berpengaruh kepada generasi yang akan mendatang. Melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang normal, ini adalah sebuah hal yang udah sering banget orang lakukan dari zaman dahulu. Sedangkan ini adalah pola yang tidak sehat. Jadi kalau teman-teman penasaran, ya itu cuma baru hal sedikit yang aku bahas dari pendahuluan. Pastor Sazero nggak cuma tulis buku tentang pemimpin doang, dia tulis buku lain, kalau nggak salah total tuh ada 4 atau 3, dan aku udah ada 3, dan kayak satu lagi aku belum punya. Kalau teman-teman semuanya, para pemimpin yang tertarik membaca ini, please jangan cuma baca sekedar lewat doang, karena aku pernah kayak gitu. Tetapi coba luangin waktu untuk baca dan dalemin kata demi kata, dan saksikan bahwa kebenaran ini bisa mengubahkan hidup kita, bisa membebaskan hidup kita.
Ayo kita jadi pemimpin yang tidak hanya sehat secara jasmani, kelihatannya baik, tapi yuk kita mulai dari kita punya kesehatan emosi yang baik, kita punya kesehatan spiritual yang baik, yang akan mempengaruhi kesehatan jasmani kita juga.